Bro, sis, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sih mobil listrik yang lagi ngehits itu bisa muncul dari nol sampai sekarang jadi raksasa di industri otomotif dunia? Nah, hari ini kita bakal kulik habis perjalanan BYD dari garasi kecil sampai jadi jawara mobil listrik yang nggak cuma di China, tapi juga dunia. Dan tenang aja, gue bakal bikin ini nggak cuma serius, tapi juga ada bumbu-bumbu lucu biar nggak ngantuk. Jadi stay tune, karena cerita ini benar-benar inspiratif. Oke, jadi ceritanya dimulai tahun 1995. Bayangin, cuma di sebuah kota kecil di China, seorang bapak bernama Wang Chuanfu bikin perusahaan kecil bernama BYD. Tapi jangan kebayang langsung mobil ya guys. Waktu itu, BYD cuma fokus ke baterai. Iya, baterai. Jadi kalau HP kamu lowbat, bisa jadi baterainya dari ide-ide kayak gini. Jangan gitu juga sih, tapi ya konsepnya gitu. Yang keren, Wang ini punya filosofi simple tapi gokil. Kalau kamu bisa bikin baterai lebih murah dan awet, masa depan bisa kamu kuasai. Nah, dari situ, BYD mulai rajin inovasi. Mulai dari baterai HP sampai baterai mobil listrik, mereka nggak pernah nyerah meskipun pesaingnya udah gede-gede banget. Sekarang, bayangin ini. Di tahun 2003, BYD baru beli pabrik mobil tua yang hampir bangkrut. Orang-orang mungkin mikir, ya ampun, nyemplung ke dunia mobil, berat banget itu. Tapi Wang, dia malah mikir, yes, ini kesempatan buat bikin mobil listrik murah. Dan dari situ, BYD mulai eksperimen. Mereka gabungin teknologi baterai yang mereka kuasai sama mobil. Kunci sukses mereka? Kreativitas plus hemat budget plus inovasi non-stop. Jadi sementara merek lain sibuk mikirin glamor, BYD fokus bikin teknologi yang efisien dan terjangkau. Oh iya, ada momen lucu. Waktu pertama kali mobil listrik mereka jalan, orang-orang pada bingung karena nggak ada suara mesin. Ada yang bilang, ini mobilnya nggak nyala ya? Tapi itu malah jadi poin plus, karena tanpa polusi suara, mobil listrik BYD jadi favorit kota-kota besar di China. Nah, setelah mulai konsisten, BYD nggak cuma puas di China. Mereka mulai ekspansi global. Tahun 2010-an mereka udah mulai masuk pasar Eropa dan Amerika. Dan strategi mereka gokil banget. Bukan cuma bikin mobil listrik, tapi juga sistem transportasi kayak bus listrik. Jadi sekarang kalau kamu naik bus listrik di beberapa kota besar kemungkinan itu BYD. FYI, BYD itu salah satu perusahaan yang bikin Tesla harus mikir 2 kali soal baterai, karena mereka punya teknologi baterai sendiri yang stabil dan lebih murah. Jadi intinya, mereka nggak cuma ngejar mobil, tapi ngejar revolusi energi bersih. Kita bisa belajar satu hal, kadang sukses itu bukan cuma soal keren, tapi soal pintar dan tahan banting. Dan lucunya, orang-orang sempat underestimate mereka, tapi BYD malah fokus kayak orang yang nggak peduli haters di komentar, tapi hasil akhirnya, boom, jadi jawara. Kalau gue rangkum, kunci sukses BYD itu ada 3. 1. Inovasi tanpa takut gagal. Mereka berani coba hal baru, dari baterai HP sampai mobil listrik. 2. Efisiensi dan fokus pada kebutuhan nyata. Nggak cuma buat pamer teknologi, tapi buat kebutuhan manusia sehari-hari. 3. Visioner tapi konsisten. Wang Chuanfu punya visi jangka panjang dan semua timnya fokus buat ngejar itu. Dan ini bukan cuma soal bisnis guys, ini pelajaran hidup. Kadang kita terlalu mikirin gimana caranya cepat sukses, padahal yang penting itu konsisten inovasi dan adaptasi. Kalau BYD bisa dari pabrik baterai kecil jadi raksasa mobil listrik, kita juga bisa kok, di versi kita masing-masing. Jadi, itu dia perjalanan BYD dari garasi kecil sampai menguasai pasar global mobil listrik. Cerita ini nggak cuma bikin kita kagum, tapi juga kasih insight. Sukses itu butuh keberanian, inovasi, dan sedikit keberuntungan. Jadi kalau lagi stuck, ingat BYD, dan ingat juga, kadang kita harus kayak mobil listrik, hening tapi kuat, elektrik. Kalau kalian suka cerita kayak gini, for your information channel, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang butuh motivasi. Siapa tahu besok kalian juga bikin inovasi yang bikin dunia bilang, wow, ini keren banget.